Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzani Ramadhani dari Aquaculture 2023 akan menjelaskan tentang Tetraselamis sp. Jadi, Tetraselamis sp merupakan fitoplankton yang berasal dari filum Chlorophyta, kelas Chlorodendroviceae, ordo Chlorodendrales, famili Chlorodendraceae, genus Raselamis, dan spesies Tetraselamis sp. Jadi, Tetraselamis ini adalah alga bersel tunggal yang memiliki ini yang jelas dan kecil, serta dinding sel yang mengandung bahan selulosa dan pektosa. Karena ini fitoplankton tentunya memiliki klorofil, di mana pigmen klorofilnya dari tetraselamis ini terdiri dari karoten dan xanthofil. Tiap satu tetraselamis hanya memiliki satu kloroplas yang mengandung firenoid. Morfologi dari tetraselamis ini jadi warnanya hijau, bentuknya pipih, dan seperti bulat telur. Ada 4 flagella di tetraselamis ini yang ukurannya 0,75 hingga 1,2 kali dari panjang tubuhnya. Ininya jelas memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan pektosa. Kloroplasnya ada karoten, xanthofil, menyerupai cangkir, dan terdapat firenoid dan eye spot. Jadi firenoid ini adalah simpan cadangan makanan si tetraselamis, dan eye spot adalah tempat yang peka terhadap cahaya. Jadi fungsinya mirip dengan mata. Habitat dari si tetraselamis ini di lingkungan laut yang beriklim tropis maupun dingin di perairan pesisir. Dan intensitas cahayanya yang maksimum bagi pertumbuhan itu antara 3.000 hingga 10.000 lux. Dan tetraselamis ini hidup pada kondisi salinitas yang cukup lebar, yaitu antara 15 hingga 36 ppt. Namun optimalnya hanya di 25 hingga 35 ppt. Untuk suhunya antara 15 hingga 35 derajat Celcius. Dan pH optimum untuk kultur tetraselamis ini berkisar 7 hingga 8. Tetraselamis ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang aseksual ini dengan pembelahan protoplasma menjadi beberapa bagian, kemudian bagian tersebut akan berkembang menjadi zoospora yang masing-masing dilengkapi flagella, dan zoospora ini akan menjadi individu baru atau sel baru. Untuk yang reproduksi seksual dari tetraselamis ini dikenal dengan istilah isogami. Isogami itu peleburan antara gamit jantan dan gamit betina yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lalu setelah peleburan terjadi, kloroplas dari kedua gamet tersebut menyatu dan membentuk zigot yang sempurna. Dan zigot inilah yang akan berkembang menjadi individu baru. Kandungan nutrisi dari tetraselamis ini memiliki protein yang cukup tinggi, yaitu 31%, lemak 7%, karbohidrat 18%, serat pangan ada 24%, abunya 15%, dan airnya cukup dikit, yaitu hanya 3,88%, dan memiliki energi 297 kilokalori dalam 100 gram. Cara membudidayakan si tetraselamis ini, yang pertama, menggunakan air laut yang sudah steril dan bersalinitas 27 hingga 30 ppt. Dan air laut tersebut dimasukkan ke dalam botol-botol kultur yang berkapasitas 1 liter, dapat menggunakan Erlenmeyer maupun botol plastik pada umumnya. Selanjutnya, diberi pupuk cair sebanyak 1 ml per liter. Dimasukkan ke dalam media kultur, kemudian diaerasi dan dibiarkan sebentar. Biasanya pupuknya yang digunakan adalah pupuk konwi. Setelah pupuk tercampur secara merata, bibit tetraselamis dapat dimasukkan ke dalam media kultur. Untuk mencegah kontaminasi dari udara, botol-botol kultur atau Erlenmeyer ditutup dengan kapas atau styrofoam yang telah diberi selang aerasi. Lalu untuk penempatannya, botol ini lebih baik ditempatkan pada cahaya yang cukup agar si tetraselamis ini dapat tumbuh dengan baik. Setelah 4 hari masa pemeliharaan, tetraselamis bisa dipanen untuk atau dikultur kembali di wadah yang lebih besar. Jadi kan tadi di skala lab, lalu hasil dari skala lab ini bisa diletakkan pada wadah yang lebih besar. Ini pada wadah 1 galon, yang 3 liter, atau 200 liter, ataupun 1 ton untuk skala industri.
Untuk pada yang 1 ton atau skala industri ini, jadi bisa menggunakan bak fiber atau bak semen. Jadi bak ini akan diisi air dengan salinitas 28 ppm yang telah disaring dengan saringan 15 mikron. Kemudian disterilkan dan dinetralkan dengan 20 ppm Na2S2O3 atau disinari lampu ultraviolet. Lalu, untuk makanya si tetraselmis ini dapat ditambahkan pupuk urea sebanyak 60 hingga 100 mg per liter dan pupuk TSP sebanyak 20 hingga 50 mg per liter. Dalam waktu 4 hingga 5 hari saja, tetraselmis ini akan berada di puncak perkembangannya, yaitu dengan kepadatan 2 hingga 4 juta sel per mili. Selanjutnya, tetraselmis dapat dipanen dan digunakan sebagai pakan. Aplikasi tetraselmis dalam aquaculture. Jadi, tetraselmis ini umumnya digunakan sebagai makanan hidup untuk larva udang, terkhususnya udang faname, yang menyediakan nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan larva udang. Tetraselmis juga bisa digunakan sebagai agen bioremediasi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan polutan seperti nitrogen dan fosfor dari sistem aquaculture, karena tetraselmis ini juga bisa menyerap nitrogen dan fosfor. Tetraselmis juga bisa dimasukkan ke dalam pakan aquaculture sehingga dan dapat meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh spesies akuatik hingga meningkatkan kesehatan dan ketahanan secara keseluruhan terhadap penyakit. Dan tetraselmis ini juga dapat digunakan untuk pengolahan air limbah untuk menghilangkan bahan nutrisi dan logam berat yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Dan ini daftar pustaka dari materi-materi tadi. Sekian, terima kasih.